Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Secara geografis, Indonesia terletak di wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik. Indonesia juga berada di wilayah pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang rawan akan gempa bumi dan aktivitas gunung berapi. Seperti 2 minggu lalu, gempa bumi menyerang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mempunyai kekuatan 7,5 magnitudo, peringatan dini tsunami langsung dikeluarkan BMKG. Ini menjadi contoh bahwa Indonesia sangat rawan akan potensi bencana alam. Waspada menjadi kata yang tepat bagi masyarakat Indonesia saat menghadapi bencana. Dengan bergantinya tahun yang hanya menunggu hari, masyarakat Indonesia harus lebih waspada terhadap bencana pada tahun berikutnya. Ya, kita berada di kawasan Ring of Fire ya, Jason, di kawasan yang memang rentan ini dengan pergerakan lempeng bumi, sehingga memang masyarakat Indonesia ini harus ekstra hati-hati terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi dan juga aktivitas vulkanik. Dari kecil, dari SD kita sudah diberi edukasi terkait dengan lempeng bumi dan kita juga akan membahasnya pemirsa lebih jauh lagi. Sudah terhubung bersama kita dengan Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi Ibu Dwi Korita. Selamat pagi Bu Dr. Rita. Sudah mendengar kami? Bu Dwi Rita, selamat pagi. Baik, Ibu Dwi Korita, apakah sudah mendengar Jason dan Gadis di studio? Ya, nampaknya kami masih mencoba menghubungi Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati terkait dengan perbincangan ini. Tapi memang Gadis, kalau kita berbicara soal pergerakan lempeng bumi ini, pengaruhnya yang harus kita antisipasi adalah terkait dengan bencana-bencana alam yang biasanya kita hadapi. Mulai dari bencana hidrometeorologi. Hidrometeorologi itu seperti misalnya bencana banjir, dan kemudian tanah longsor yang kalau kita lihat memang paling terjadi itu yang beberapa waktu lalu di sejumlah wilayah, misalnya di Kalimantan. Nah itu, dan kemudian ada lagi bencana-bencana seperti bencana geologis atau aktivitas vulkanik seperti gunung erupsi misalnya. Nah itu yang paling kelihatan adalah pada saat erupsi di Lumajang kemarin ya. Betul. Nah kalau misalnya bicara soal Ring of Fire nih Jason ya, memang di Indonesia ini kita diapit oleh 3 lempeng besar begitu ya, sehingga kita juga banyak gunung-gunung berapi dari Sumatera sampai ke Pulau Jawa hingga ke Sulawesi. Nah, akhirnya aktivitas gunung berapi ini juga menyebabkan adanya rawan bencana tadi, rawan bencana vulkanis atau gempa vulkanis, dan juga ada juga gempa tektonis dengan pergerakan lempeng. Untuk itu kita harus mengantisipasi pemirsa, harus seperti apa ketika misalnya gempa bumi terjadi di Indonesia. Dan kita akan terhubung lagi dengan Ibu Dwi Korita, Kepala BMKG. Selamat pagi Ibu Dwi Korita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi Korita sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ibu Dwi Korita, terkait dengan pergeseran lempeng bumi, bisa dijelaskan secara sederhana ini seperti apa sih sebenarnya analoginya? Dan kalau berbicara selama 2021, ini recap dari BMKG sendiri seperti apa terkait dengan pergeseran lempeng bumi ini di Indonesia? Jadi sebetulnya pergeseran lempeng bumi itu adalah fenomena alamiah yang sudah terjadi jutaan, puluhan juta tahun yang lalu. Jadi bukan sesuatu yang yang perlu dicemaskan, karena itulah planet bumi kita. Jadi lempeng-lempeng itu adalah kulit atau kerak bumi yang relatif tipis dibandingkan jari-jari bumi. Dan seakan-akan terapung di atas cairan pijar astenosfer. Jadi ini akan terus mengalami pergeseran dengan kecepatan beberapa milimeter per tahun. Kemudian bagaimana dengan peningkatan aktivitas pergeseran itu? Dari data yang direkam baik oleh dari manifestasi kejadian gempa-gempa bumi, ini memang terjadi adanya peningkatan aktivitas kejadian gempa-gempa bumi
baik secara global ataupun secara di Indonesia. Sebagai contoh, sejak tahun 2013 sampai tahun 2000 ya sekitar 2016 atau sejak beberapa tahun sampai 2016, rata-rata kejadian gempa bumi itu 5.000 sampai 6.000 kali per tahun. Namun sejak 2017 meningkat menjadi 7.000 kali lebih per tahun dengan berbagai kekuatan. Dan setelah itu sejak 2018 hingga saat ini rata-rata 10.000 kali kejadian gempa bumi per tahun. Dan setahun terakhir ini memang terjadi adanya peningkatan di beberapa wilayah di Indonesia. Demikian. Ya, secara global ternyata memang ada peningkatan aktivitas bumi, pergerakan lempeng dan sebagainya, bahkan di atas 10.000 untuk di atas tahun 2018 sampai 2021. Bu Dwi Korita, kita tahu ya bahwa memang Indonesia ini diapit oleh 3 lempeng besar. Bagaimana dengan aktivitas di tahun 2022, aktivitas bumi? Apakah memang ada patahan atau sesar-sesar yang perlu diwaspadai atau seperti apa? Ya, jadi memang ada beberapa zona yang perlu diwaspadai karena adanya peningkatan seismisitas tersebut yang kami rekam. Nah, zona-zona tersebut antara lain di zona Megatrust Mentawai. Ini sudah menjadi perhatian para pakar gempa baik di Indonesia ataupun di dunia, juga di zona Selat Sunda, terutama bagian selatan Selat Sunda, kemudian bagian selatan atau sebelah selatan Jawa Timur dan Bali, serta Laut Maluku. Itu untuk megatrust. Kemudian untuk patahan aktif, jadi kalau megatrust itu sumbernya ada di laut, di lepas pantai pada jarak 250 km kurang lebihnya. Kemudian yang ada di darat itu terutama adalah sesar-sesar aktif seperti segmen Aceh, sesar Matano di Luwu Timur, dan sesar Sorong. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan sumber gempa lain yang tentunya tidak mudah untuk mengidentifikasi kemungkinan rilis energinya dalam waktu dekat. Jadi ini sifatnya kami hanya berjaga-jaga karena tidak dapat memastikan apakah itu akan lepas energinya sebagai gempa bumi. Demikian. Oke. Bu Dwi Korita, bisa dihubungkan sebenarnya apa hubungannya aktivitas pergeseran lempeng bumi dengan sejumlah bencana? Misalnya kalau saya baca kan pergeseran lempeng bumi ini bisa menimbulkan yang namanya bencana hidrometeorologi seperti banjir, juga tanah longsor, dan juga bencana geologi atau vulkanologi seperti gunung erupsi dan juga gempa bumi. Apa sebenarnya hubungannya? Apa yang mempengaruhi ketika lempeng bumi bergeser lalu kemudian muncul bencana-bencana seperti ini, Bu Dwi Korita? Jadi sebetulnya kalau lempeng bumi itu keterkaitannya adalah dengan bencana tektonik, yaitu gempa bumi. Kalau gempa itu pusatnya berada di dasar laut dan akibat gerakan vertikal bisa terjadi tsunami, dan juga berkaitan dengan erupsi gunung api. Itu ada kaitannya dengan tektonik ya, vulkanik tektonik. Namun kalau bencana akibat hidrometeorologi itu tidak ada kaitannya dengan aktivitas pergerakan lempeng bumi. Itu lebih terkait dengan fenomena iklim, atmosfer, dan ocean atau samudra. Jadi dua hal yang sangat berbeda. Namun kejadiannya itu secara alamiah bisa kebetulan bersamaan. Bisa bersama dan bisa ada interaksi. Misalnya ada erupsi gunung api. Nah, erupsi itu mengendapkan material-material hasil erupsi tanah batu-batu ya, terutama batu-batu pada lereng gunung api. Kemudian kebetulan curah hujan meningkat, intensitas tinggi. Nah, endapan-endapan batu tadi dapat tersapu oleh curah hujan yang tinggi sehingga turun menjadi lahar. Menjadi lahar itu bisa lahar hujan ya, terutama lahar hujan. Itu yang ada interaksi di sana antara endapan-endapan gunung api yang tersapu oleh lahar. Tetapi itu bukan awan panas ya. Kalau awan panas beda lagi, itu akibat fenomena vulkanik. Jadi
dua hal yang berbeda, namun pada suatu saat bisa saling berpengaruh, bisa dipengaruhi oleh hidrometeorologi khususnya untuk lahar, demikian. Ya, baik. Bu Dwi Korita, tadi Anda menyampaikan bahwa ada ancaman gempa bumi megatrust di kawasan barat Mentawai, lalu juga selatan, Selat Sunda, dan juga selatan Jawa Timur, serta di perairan Maluku. Nah, ini kemudian apa yang harus diantisipasi oleh masyarakat terkait dengan ancaman gempa bumi megatrust ini? Padahal dari BMKG sendiri juga tidak bisa memprediksi kapan tepatnya pelepasan energi dari lempengan-lempengan ini. Baik, jadi kita tidak bisa memprediksi, tetapi bisa mengantisipasi, bisa memprediksi daerah mana yang akan terdampak. Zona mana yang akan terdampak, ada petanya, ada zona merahnya. Nah, masyarakat dihimbau yang kebetulan tempat tinggalnya ada di zona merah, maka dihimbau untuk bangunan-bangunan rumahnya itu mestinya dibangun dengan memenuhi standar bangunan yang bisa bertahan terhadap gempa, begitu. Karena kebanyakan bangunan yang roboh itu ternyata konstruksi bangunannya tidak ada pulangannya. Di pojok-pojok itu hampir semua yang roboh itu tidak ada pulangannya. Nah, dan juga dihimbau untuk menggunakan material yang ringan. Jadi kalau misalnya roboh itu tidak menghantam gitu ya. Sebetulnya banyak cara ini dari Kementerian PUPR, Dinas PUPR bisa memberikan arahan secara teknis di lapangan. Kemudian juga dihimbau, diminta untuk bersiap-siap dalam hal apa yang harus disiapkan sebelum, saat, dan setelah kejadian. Sebelumnya misalnya perabotan-perabotan rumah ditempel, diklem di dinding, jangan memasang benda-benda yang menggantung, berat menggantung ya. Siapkan tempat untuk berlindung apabila saat gempa terjadi. Misalnya meja yang kokoh, jangan meja kaca. Meja makan yang kokoh, meja tulis yang kokoh bisa untuk berlindung apabila berada di lantai atas ya. Tapi kalau ada di lantai bawah, siapkan jalur evakuasi yang bisa segera keluar dari rumah. Dan setelah kejadian, juga misalnya kita siapkan sebelum kejadian tas siaga bencana misalnya, kalau harus berada di luar rumah selama beberapa hari ya. Jadi sering juga berlatih. Nah, sering berlatih agar kita cekatan terampil apabila hal itu terjadi. Nah, kalau untuk tsunami, bagi yang tinggal di tepi pantai dekat muara sungai, apabila merasakan goyangan gempa mengayun selama katakan lebih dari 10 hitungan, segera saja lari menuju tempat yang lebih tinggi. Artinya harus disiapkan jalur-jalur evakuasi, tempat yang lebih tinggi harus diletakkan, harus disiapkan sebelum kejadian, dan ini tentunya tidak bisa sendiri, kan harus kolektif dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah. Siapkan stok-stok logistik sebelum kejadian, ini misalnya dengan pemerintah. Demikian. Ya, Bu Dwi Korita, biasanya kita juga berdialog dengan BMKG adalah terkait dengan cuaca ekstrim misalnya. Kalau cuaca ekstrim itu bisa diprediksi, katanya kan karena ada fenomena La Nina ini, puncaknya adalah sekitar Januari atau Februari. Nah, kalau pergeseran lempeng bumi ini, apakah bisa diukur dengan satuan waktu tertentu? Mereka itu apakah aktivitasnya bisa diukur melalui, ini akan terjadi dari waktu sekian sampai dengan sekian, dan dalam setahun itu bisa terjadi berapa kali? Atau seperti apa, Bu Dwi Korita? Kalau pergeseran bumi itu bisa diukur dan misalnya Badan Informasi Geospasial itu BIG yang melakukan pengukuran tersebut dengan alat yang disebut sebagai GPS ya. Dari GPS itu BIG bisa mengukur kecepatan pergeseran misalnya Samudra Hindia ini bergerak menumbuk ke arah Asia itu misalnya 7 mm dalam 1 tahun, atau pergeseran patahan itu juga bisa diukur beberapa milimeter dalam 1 tahun. Itu bisa diukur, dan justru itu karena bisa diukur, ada beberapa kajian atau riset yang mencoba mengamati, mengkaji tren perubahan pergeseran tadi.
Karena dari data kegempaan yang kami rekam, sebelum ada gempa yang besar, itu ada precursor. Jadi ada gejala gempa-gempa kecil itu terjadi semakin sering sebelum gempa besar yang terjadi. Sehingga kami pun juga tidak bisa memprediksi, tetapi mencoba mewaspadai kalau ada suatu wilayah kok gempa-gempa kecilnya kok begitu sering terjadi. Ini kan harus segera diwaspadai dan kami hubungi pemerintah daerahnya untuk ya sekedar mengantisipasi, bukan menakut-nakuti, tapi berjaga-jaga beberapa hal yang harus disiapkan. Nah, pergeseran bumi, demikian dengan GPS juga bisa diukur tadi, dan tentunya tren kecepatan pergeseran itu juga bisa dikaji, diamati oleh pakar ataupun oleh Badan Informasi Geospasial. Demikian. Ya, baik. Bu Dwi Korita, kita tahu tadi Bu Dwi Korita sempat singgung bahwa di beberapa wilayah atau di beberapa peristiwa gempa bumi itu ada juga gempa bumi kecil lalu juga tiba-tiba besar atau belum sampai puncaknya. Nah, lalu seperti apa masyarakat harus melihatnya untuk peristiwa-peristiwa gempa bumi yang skala Richternya masih kecil lalu kemudian diprediksi oleh BMKG ini masih akan ada puncaknya. Harus seperti apa kita melihatnya, Bu Dwi Korita? Terus terang untuk hal itu kami komunikasinya dengan pemerintah daerah. Jadi kalau dengan masyarakat kami kalau seperti itu kami langsung ke pemerintah daerah agar pemerintah daerah bisa berjaga-jaga, dan langkahnya ke masyarakat kami mengedukasi, harus kami sampaikan ada peningkatan kegempaan. Mari berjaga-jaga, perabotan-perabotan rumah disiapkan ya, diantisipasi seperti itu. Jadi kami memang sudah sengaja mulai membuka. Di masa lalu hal itu kan tidak dibuka karena muncul hoax berkali-kali. Tapi alhamdulillah masyarakat kita sudah mulai teredukasi, sudah mulai bisa memahami dan tidak panik. Kalau ada peningkatan kegempaan, lalu kita latihan geladi bersama ya, susur jalur evakuasi. Ini kami sampaikan, terutama didampingi oleh pemerintah daerah. Bagaimana menciptakan masyarakat yang juga tanggap bencana. Nah, dan poin yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi Korita tadi bahwasanya pergeseran lempeng bumi ini bisa menimbulkan kegiatan atau aktivitas tektonik, tapi bukan hidrometeorologi. Namun terkadang ini bisa terjadi dalam waktu yang berdekatan, begitu Ibu Dwi Korita menyampaikan, dan juga ada kemungkinan terkait dengan pergeseran lempeng bumi ini berpotensi untuk terjadinya gempa, termasuk juga gempa megatrust. Sekali lagi, terima kasih Kepala BMKG Ibu Dwi Korita telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.